Yang paling mungkin itu adalah penundaan pemilu. Bila pemilu jadi ditunda, ya Anies pasti batal maju sebagai capres walaupun dia sudah punya tiket, orang pemilunya juga tidak ada. Anda tentu bertanya bagaimana caranya? Secara konstitusi, penundaan pemilu itu bisa dilakukan bila negara dalam kondisi darurat dan terjadi kegentingan memaksa. Nah, tiba-tiba saja saya membaca berita, Pak Zulkifli Hasan, ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menyatakan kalau sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, maka dia akan mengerahkan 5.000 orang kadernya itu setiap hari untuk melakukan unjuk rasa. Terbuka ya, saya nanti pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan, apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai bisa beda, setiap hari nanti 5.000 orang tiap hari aja, jadi 5 yang enggak. Nah, ini kan kalau bayangkan kalau ada berapa partai ini yang menolak, ada 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup ini. Kalau setiap hari mereka mengerahkan 5.000 orang kadernya untuk melakukan unjuk rasa, ini kan juga bisa, negara kan bisa jadi kacau ya. Dan negara kacau, dan kemudian ditetapkan jadi darurat, ini bisa jadi alasan penundaan pemilu. wartaekonomi.co.id. Jurus merayu partai koalisi dan kasus Formula E sulit hentikan laju pencapresan Anies Baswedan. Skenario baru bakal digunakan. Laju Anies Baswedan terkait pencapresannya terus berlangsung meski terdapat sejumlah ganjalan. Sebut saja rayuan partai koalisi untuk meninggalkan atau cabut dukungan, dan perkara kasus Formula E Jakarta. Meski demikian, upaya penjagalan terhadap Anies yang sudah menjadi baca pres 3 partai koalisi, Nasdem, PKS, Demokrat, akan terus berlangsung. Salah satunya lewat penundaan pemilu. Yang paling mungkin penundaan pemilu. Bila pemilu jadi ditunda, ya pasti Anies batal maju sebagai capres, walaupun dia punya tiket. Ujar wartawan senior dari Forum News Network, Hersu Beno Arif, melalui kanal YouTube Hersu Beno Point, dikutip hari Minggu 26 Februari 2023. Bagaimana skema penundaan pemilu bisa membuat seorang Anies Baswedan bisa batal menjadi capres 2024? Hersu mengungkapkan, saat ini kecurigaan mengarah ke pintu penundaan pemilu bisa terbuka lewat ribut elit soal pemilu sistem proporsional tertutup. Belakangan ini, banyak yang mencurigai bahwa proses hukum di MK berkaitan dengan sistem proporsional tertutup. Kabarnya digunakan jadi pintu masuk. Jelasnya, sebagaimana diketahui, partai parlemen baik pro pemerintah atau oposisi minus PDIP yang berjumlah 8 partai menegaskan menolak sistem tertutup. Bahkan narasi yang disampaikan para pemimpin partai menyebut bakal ada bahaya jika sistem tertutup diterapkan. Sebagian mengklaim siap turunkan ribuan kader setiap hari untuk menggeruduk Mahkamah Konstitusi. Kalau setiap hari mereka mengerahkan 5.000 orang kadernya untuk unjuk rasa, ini negara bisa jadi kacau. Negara kacau bisa jadi alasan penundaan pemilu, tambahnya. Hersu menegaskan bahwa penundaan pemilu ini bukan hanya soal Anies dan upaya pencapresannya, tetapi pada nilai demokrasi di Indonesia yang menurutnya dalam ancaman jika penundaan berujung kekuasaan yang terus diperpanjang. Kalau benar terjadi penundaan pemilu, kemudian kekuasaan Jokowi diperpanjang, ya ini negara demokrasi, artinya benar-benar dalam bahaya. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut siap mengerahkan ribuan kadernya untuk menggeruduk MK jika sistem proporsional tertutup disahkan.
Jadi terbuka the best. Pokoknya kalau sampai itu salah saya akan demo. Tiap hari 5.000 orang. Ujar Zulhas dikutip dari Republika hari Minggu 26 Februari 2023. Yang paling mungkin itu adalah penundaan pemilu. Bila pemilu jadi ditunda ya, Anies pasti batal maju sebagai capres walaupun dia sudah punya tiket, orang pemilunya juga tidak ada. Anda tentu bertanya bagaimana caranya? Secara konstitusi, penundaan pemilu itu bisa dilakukan bila negara dalam kondisi darurat dan terjadi kegentingan memaksa. Nah, belakangan ini ternyata kelihatan banyak yang mencurigai bahwa ini proses hukum yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, yakni berkaitan dengan gugatan sistem proporsional tertutup itu kabarnya itu akan digunakan menjadi pintu masuk, apalagi konon itu Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan proporsional tertutup itu dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, saya tadinya bingung ya, gimana sih caranya sistem keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem proporsional tertutup itu bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Nah, tiba-tiba saja saya membaca berita Pak Zulkifli Hasan, ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menyatakan kalau sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, maka dia akan mengerahkan 5.000 orang kadernya itu setiap hari untuk melakukan unjuk rasa. Terbuka ya, saya nanti pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan, apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, saya tiap hari nanti demo 5.000 orang tiap hari aja, jadi demo MK namanya. Dan itu yang lebih demokratis ya. Karena milih wakil lah kan harus tahu siapa wakilnya, gitu. Milih siapa? Milih presiden ada namanya toh, milih gubernur ada orangnya gitu. Jadi milih partai siapa? DPR-nya siapa? Kan susah kalau nggak ada orangnya gimana? Gitu. Yang partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best. Nah, ini kan kalau bayangkan kalau ada berapa partai ini yang menolak, ada 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup ini, kalau setiap hari mereka mengerahkan 5.000 orang kadernya untuk melakukan unjuk rasa, ini kan juga bisa, negara kan bisa jadi kacau ya, dan negara kacau dan kemudian ditetapkan jadi darurat, ini bisa jadi alasan penundaan pemilu. Semua kemungkinan itu perlu kita exercise ya. Tujuannya apa? Agar jangan sampai terjadi penundaan pemilu. Ini bukan semata-mata persoalan Anies atau bukan jadi calon presiden, siapapun yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, jangan sampai terjadi penundaan pemilu. Sebab kalau kalau betul-betul terjadi penundaan pemilu dan kemudian kekuasaan Pak Jokowi diperpanjang, ya ini negara demokrasi ya, ini benar-benar itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi berbahaya. Bila peluang penundaan pemilu itu bisa kita halangi, kita batalkan, maka pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana pemilu, khususnya Pilpres itu bisa berjalan dengan jurdil, jujur dan adil. Waktu dulu disebutkan langsung, umum, bebas dan rahasia, atau luber jurdil dulu sebutnya begitu ya. Sebab kalau katakanlah Anies ini bisa maju ke Pilpres atau siapapun lah ada kandidat oposisi yang bisa maju dalam Pilpres melawan kandidat yang diusung pemerintah, dan kalau kemudian pemilunya berlangsung tidak adil, tidak jujur dan adil, di mana pemerintah itu menggunakan instrumen negara dimanfaatkan untuk mendukung proses kecurangan, untuk mencurangi lawan dari kandidat-kandidat yang diusung oleh oposisi, ya pemilu tidak ada gunanya juga. Ini karena kita nanti semua para pemilih ini hanya dimobilisasi untuk datang ke TPS itu menjadi stempel, menjadi justifikasi seolah negara kita sudah demokratis. Padahal siapa yang jadi pemenangnya itu sudah ditetapkan lebih dahulu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.